Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanir Rahim, Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang, yang dengan limpahan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk melanjutkan kajian kita dari sirah Nabi kita Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jujur ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di antara kiat seseorang agar memiliki hati yang lembut, agar dia mudah untuk luluh dan leleh hatinya, terutama yang paling inti dan paling utama dari itu semuanya adalah kitabullah jalla wa'ala. Kitabullah, Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran ini sebagaimana sifatnya, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, "Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah wa tilka al-amthalu nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun." Andai kata kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, kau akan melihat gunung itu akan tunduk, terbelah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Subhanahu wa taala sampaikan terkait dengan gunung. Bagaimana sebuah gunung ketika Allah Subhanahu wa taala firmankan kepadanya akan membuat gunung itu runtuh, terbelah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan hati kita? Bagaimana yang hati kita ini hanya yang terbuat dari daging, dari darah, bukan dari batu. Namun sayangnya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, banyak di antara manusia yang hatinya lebih keras daripada gunung, yang hatinya yang lebih keras daripada batu, sehingga susah untuk dilelehkan. Nah, ikhwatal iman, di antara melelehkan hati dengan kitabullah, kemudian dengan membaca sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena antum dengan membaca sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antum akan melihat bagaimana perjuangan, bagaimana pengorbanan, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling mulia. Bukan berarti kemuliaan yang Allah sematkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam membuat beliau sedemikian mulus jalan yang beliau hadapi. Namun beliau sallallahu alaihi wasallam menghadapi banyak cobaan, banyak rintangan, banyak hal yang menghalangi dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang itu semuanya akan memberikan pemakluman kepada kita kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang paling mulia. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Pada kajian terakhir kita membahas tentang tawanan-tawanan perang Badar. Dan di antara tawanan perang Badar yang dibebaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa tebusan, yaitu seseorang yang bernama Al-Muttalib bin Hantab, Wasaifi bin Abi Rifa'ah, ya, dan juga Abu Azzata al-Jumahi. Ya, Abu Azza al-Jumahi yang orang fakir, memiliki banyak putri, dan kemudian dia menyampaikan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, engkau mengetahui bahwa aku tidak memiliki harta, aku banyak keluarga, punya banyak putri, berikanlah karuniamu kepadaku, wahai Rasulullah SAW." Maka Nabi SAW pun melepaskannya tanpa meminta tebusan. Ya, namun dengan komitmen sebagaimana disampaikan oleh Nabi SAW, bahwa komitmen itu jangan kamu memerangi Rasulullah SAW, jangan membela siapapun yang melawan Rasulullah SAW, jangan memperbanyak pasukan mereka yang melawan Rasulullah SAW. Namun ternyata Abu Azzah ini tidak komit dengan apa yang dia sampaikan. Orang-orang musyrikin Quraisy mempermainkan isi kepalanya. Ya, ketika dia pulang dan pada waktu peristiwa perang Uhud, dia tertawan lagi. Dan dia mengatakan, "Ya Muhammad, berilah karuniamu kepada aku. Saya ini miskin, saya ini begini, saya ini begitu, dan lain sebagainya." Namun Nabi SAW menyampaikan kepadanya, "La ada'uka tamsahu 'aridaika bi Makkah fataqul dakhirtu bi Muhammadin marratain." Jangan sampai kamu dengan
memegang pipimu ya di Mekah dan kamu mengatakan kepada orang-orang Quraisy di sana, saya telah menipu Muhammad 2 kali. La yuldahul mu'minu min juhrin wahidin marratain. Mukmin tidak akan disengat dari satu lubang yang sama 2 kali. Maka di saat itulah Abu Azzah dihukum mati oleh Nabi SAW ketika peristiwa perang Uhud. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan antum mengetahui juga bahwa Nabi SAW meminta tebusan bagi masing-masing tawanan yang ditawan. Tawanan pertama yang ditebus dari tawanan perang Badar ini yaitu Abu Wada'a Al-Harith bin Ubairah As-Sahmi. Ya, dia ditebus oleh putranya sendiri yang bernama Al-Muttalib. Nabi SAW bersabda, Inna lahu bimakkata ibnan kayyisan tajiran zamalin, faka'annakum bihi qad ja'akum fi talabi fida'i abihi. Sesungguhnya Abu Wada'ah ini memiliki seorang anak yang cerdas. Ya, seorang anak yang cerdas dan seorang pedagang yang memiliki banyak harta. Insya Allah kalian akan mendapatkan melaluinya tebusan. Ya, melalui anaknya ini tebusan untuk ayahnya. Dan memang benar, ketika orang-orang Quraisy berkumpul di Mekah, orang Quraisy mereka berkumpul, mereka sendiri bersepakat untuk tidak tergesa di dalam menebus tebusan tawanan-tawanan dari keluarga mereka yang ditawan. Mereka mengatakan jangan tergesa-gesa untuk menebus. Nanti kita akan dipermainkan oleh Muhammad. Maksudnya akan dijual mahal. Ya, dibuat mahal ketika kalian tergesa-gesa untuk menebus kerabat kalian. Al-Muttalib, putra dari Abu Wada'ah ini mengatakan, ya benar, kalian benar. Jangan tergesa-gesa untuk nebus. Dia mengatakan begitu. Namun, dia mengatakan seperti ini, tapi di satu sisi di waktu malam dia pergi sembunyi-sembunyi, dengan sembunyi-sembunyi dia lari meninggalkan kota Mekah untuk menebus ayahnya. Ya, dia yang pertama kali melarikan diri dari kaumnya orang-orang Quraisy untuk menebus ayahnya. Dia tebus ayahnya dengan 4.000 dirham dan dibawa pulang ke kota Mekah. Ya, karena dia melihat kalau menunda-nunda akibatnya bisa berbahaya. Bisa jadi adalah kematian bagi ayahnya dan yang lain sebagainya. Dan terlebih lagi dia berpikir kalau dia yang pertama kali datang dengan membawa tebusan itu, maka dia akan mendapatkan respon yang lebih baik daripada orang-orang Quraisy yang lainnya. Di antara tawanan yang lainnya, tawanan Quraisy yang lainnya adalah Suhail bin Amr radhiyallahu anhu. Beliau akhirnya masuk Islam, tapi pada saat itu tawanan perang Badar. Dan Suhail ini khatiban musaqqa, seorang khatib yang luar biasa. Kalau ngomong, waduh, luar biasa. Jago pidato yang luar biasa. Jadi tawanannya umat Islam. Dia ini provokator. Kalau bicara, subhanallah, nyakitin hati ketika menjadi musuh Islam. Maka sampai melihat provokasi yang dahsyat seperti ini, Umar bin Khattab berkata, ya Rasulullah, da'ni anzi'tani taniyatai Suhail bin Amr, yalda'u lisana. Ya Rasulullah, izinkan saya mencabut 4 gigi depannya dari Suhail bin Amr. Biar saya cabut giginya. Supaya dia tidak lagi sefasih sebelumnya. Ya, karena dia selalu menyakiti hati kaum muslimin dengan pidato dan ceramah-ceramahnya. Sehingga dengan saya cabut 4 giginya ya Rasulullah, maka dia tidak akan lagi sefasih sebelumnya. Nabi SAW bersabda, Innahu asa an yakuma maqaman la tadummuhu. Jangan Umar, biarkan saja. Semoga saja suatu saat dia dengan lisannya ini, dia menyampaikan sesuatu yang kamu tidak akan mungkin mencelahnya. Dan terjadi ikhwatal iman. Suhail bin Amr radhiyallahu an, setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak orang-orang Arab murtad. Bahkan di kota Madinah mulai muncul beberapa orang munafik. Ya, di beberapa pinggiran kota Madinah muncul orang munafik. Kemudian dia berdiri di kota Mekah. Dia pidato, dia memuji Allah Subhanahu wa taala, dia mengokohkan kaum muslimin di atas Islam yang hanif, di atas din yang hanif. Dia mengatakan jangan sampai kalian nantinya
menjadi orang-orang yang pertama kali murtad, padahal kalian adalah orang yang pertama kali, yang terakhir kali masuk Islam. Wahai orang-orang Mekah, wahai penduduk, wahai orang-orang Quraisy. Dengan tegasnya, dengan lantangnya dia berpidato sampai membuat orang-orang di Mekah istiqamah di atas dinullah semangkat atau sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suhail bin Amr ketika itu ditebus oleh Mikras bin Hafs ibn al-Akhyaf. Subhanallah. Di antara tawanan ikhwatal iman adalah menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada saat itu masih kafir, yaitu Abul As ibn Rabi' radhiyallahu anhu. Nantinya dia masuk Islam. Tapi pada saat itu dia menjadi tawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tawanannya kaum muslimin. Dia mantunya Nabi. Dia adalah suami dari Zainab putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Kisahnya disampaikan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Tahawi dalam syarah Mushkilul Athar dengan sanad yang hasan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ketika penduduk kota Mekah mengirim utusannya untuk menebus kerabat mereka, Zainab putri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirimkan paket harta sebagai tebusan untuk suaminya Abul As. Putri Nabi yang mengirim tebusan untuk suaminya Abul As ibn Rabi. Yang di dalam tebusan itu subhanallah ada sebuah kalung milik Khadijah radhiyallahu anha. Kalung yang dihadiahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dihadiahkan oleh ibunya, oleh Khadijah ketika mantu dengan Abul As. Subhanallah. Nabi SAW melihat kalung istri beliau ini. Melihat kalung itu. Beliau sedih. Lembut hati beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW bersabda kepada para sahabatnya. In ra'aitum an tutliqu laha asiraha. Wa taruddu alaiha alladhi laha faf'alu. Jika kalian mau. Jika kalian boleh. Merdekakan tawanan ini. Merdekakan. Dan jangan ambil tebusannya, kata Nabi SAW. Balikkan tebusan ini. Balikkan kalung Khadijah radhiyallahu anha. Maka mereka pun mengatakan, iya ya Rasulullah. Maka mereka pun mengembalikannya. Melepaskan Abul As ibn Rabi. Menantu Nabi SAW yang saat itu masih kafir. Dan mengembalikan kalung tebusan itu. Kemudian Nabi SAW memanggil menantunya ini. Yang saat itu masih kafir. Nabi SAW mengatakan, wahai Abul As, saya minta. Kirim putriku kemarin. Kirim Zainab. Pada saat itu Zainab belum hijrah. Karena ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Belum hijrahnya Zainab ini karena dihalangi oleh kaumnya. Dihalangi oleh kaumnya. Sebagaimana diriwayatkan Imam At-Tahawi di dalam syarah Mushkilul Athar, juga Al-Hakim dengan sanad yang jayyid, dengan sanad yang baik dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwa ketika Rasulullah SAW sampai di kota Madinah, putrinya atau keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyusul dari kota Makkah, ya, termasuk di sini Zainab menyusul dari Makkah bersama Bani Kinanah. Ya. Nah, di saat itu dia dikejar oleh kerabat suaminya Abul As, kerabat Abul As mengejarnya. Pada saat itu Zainab sedang hamil. Zainab sedang hamil radhiyallahu anha. Dikejar oleh seseorang yang bernama Habbar ibn al-Aswad. Habbar ini tidak terima kalau Zainab ini terus berangkat ke kota Madinah untuk menemui ayahnya Rasulullah SAW. Maka ontanya ditusuk-tusuk oleh Habbar ini tadi. Ontanya Zainab ini ditusuk-tusuk sampai ontanya jatuh. Ontanya jatuh, Zainab jatuh. Dan dia dalam keadaan hamil. Keguguran dan pendarahan. Zainab keguguran, putri Rasulullah SAW. Beliau keguguran dan pendarahan. Kemudian ditawan, dibawa balik ke Mekah. Maka datanglah dari utusan dari Bani Hashim ingin mengambil kembali kerabat mereka. Karena ini Bani Hashim. Namun dari Bani Umayyah, dari kerabat suaminya, mereka mengatakan tidak, ini mantu kami. Ya, karena di bawah kerabat mereka Abul As ibn Rabi ibn Abdi Syams
Ini menantu kami lebih berhak terhadapnya, bukan kalian, wahai Bani Hashim. Maka dia tinggal di rumah Hindun binti Utbah bin Rabi'ah. Hindun sering kali ngomong kepada Hindun, ini sering bicara kepada Zainab, ini gara-gara ayahmu. Gara-gara bapakmu nih kamu sampai terjadi seperti ini, sampai kamu keguguran, ya, pendarahan. Allahu Akbar, ikhwatal iman. Pengorbanan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam begitu berat untuk menyampaikan dakwah ini. Sangat berat. Sangat berat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan Islam ini. Sampai putrinya mengalami yang seperti ini. Ya, itu karena dakwah la ilaha illallah akan menyelamatkan Anda. Ada ajal menyelamatkan kita. Dan itu pun beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sangat cinta kepada kita. Sangat cinta kepada kita. Sangat berharap kepada kita untuk menjadi orang-orang beriman. Untuk menjadi pengikut beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang setia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Abul As, menantu beliau ini, wahai Abul As, kirim putriku kemari, balikkan putriku, kirim kemari. Maka Abul As mengatakan, iya, saya akan kirim putrimu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengutus salah seorang sahabatnya, yaitu Zaid bin Harithah, orang yang termasuk yang paling dipercaya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW bersabda kepada Zaid, "Ada tantaliq fataji'u bi Zainab?" Mau kamu pergi dan balik membawa Zainab? Maka Zaid mengatakan, "Bala ya Rasulullah, mau saya." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khudh khatimi hadza, fa'tiha iyah." Bawa cincin ini. Nabi SAW melepas cincinnya, diserahkan kepada Zaid bin Harithah, serahkan kepada Abu Las. Ya, karena Abu Las pulang dulu, kemudian Zaid dikirim untuk menyusul. Maka Zaid pun pergi. Dia pergi dengan menjaga ontanya. Ya, maksudnya menjaga ontanya itu supaya tidak dipacu dengan cepat, dengan dipacu sehingga membuat onta itu kelelahan, nantinya tidak bisa balik dengan cepat ke kota Madinah. Jadi dia menjaga ontanya supaya tetap dengan staminanya, supaya nanti ketika membawa balik Zainab dengan keadaan stamina yang terbaiknya. Ketika sampai mendekati kota Mekah, maka Zaid bin Harithah bertemu dengan seorang pengembala kambing. Dia bertanya kepada pengembala kambing ini kambing milik siapa? Maka kata pengembala itu, ini milik Abul As ibn Rabi'ah, itu milik menantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Terus kemudian dia tanya lagi, kamu mengembalakan juga milik istrinya Abul As, yaitu Zainab? Maka dia mengatakan, ya, ada beberapa kambing juga milik Zainab, kata si pengembala kambing itu. Maka dia pun bersama dengan pengembala itu. Dan kemudian Zaid berkata kepada pengembala ini, saya ada titipan pesan. Tolong serahkan ini kepada Abu Las. Dan jangan kamu cerita ke siapapun tentang apa yang saya lakukan ini. Maka pengembala itu mengatakan, iya. Maka dia titipkanlah cincin itu. Cincin ini dititipkan kepada pengembala itu untuk diserahkan kepada Abu Las. Maka pengembala kambing ini pulang mengembalikan kambing-kambingnya Abu Las, dan setelah itu menyerahkan cincin yang dipesankan kepada Zainab, putri Nabi SAW. Melihat cincin itu, Zainab radhiyallahu anha tahu ini cincin milik ayahnya. Maka dia bertanya kepada pengembala itu, mana atakah hadza? Kamu dapat dari mana cincin ini? Dari seseorang. Di mana kamu temui orang itu dan di mana kamu tinggalkan dia? Di tempat ini dan ini dan ini. Sebutkan tempatnya. Maka diamlah Zainab radhiyallahu anha sampai waktu malam dan pergilah dia menuju ke tempat yang ditunjukkan itu. Kemudian pulanglah Zainab radhiyallahu anha ke kota Madinah. Diantar oleh Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Zainab datang, Nabi SAW sangat gembira.
Dan Nabi SAW bersabda, hiya afdalu banati usibat fiyya. Dialah putriku yang terbaik. Dia ditimpa musibah gara-gara aku, kata Nabi SAW. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan para ulama menjelaskan tentang maksud sabda Nabi SAW, hiya afdalu banati, dialah putriku yang terbaik. Ini adalah memang riwayat yang sahih. Pada saat itu memang yang terbaik di antara putri Nabi SAW adalah Zainab, putri Nabi SAW, yang kemudian kemuliaan itu, keutamaan itu akhirnya diberikan oleh Nabi SAW kepada Fatimah, putri Nabi SAW juga. Karena kondisi-kondisi, karena keadaan-keadaan, peristiwa-peristiwa yang dihadapi oleh Fatimah yang tidak kalah dahsyatnya dengan apa yang dihadapi oleh Zainab binti Rasulullah SAW. Keduanya adalah kedua putri dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sering memuji menantunya ini. Sering memuji Abul As ibn Rabi' radhiyallahu anhu, suami dari Zainab. Ya, ini sering dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana dalam riwayat yang sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haddatsani fasadaqani wa wa'adani fawafali." Abul As ini menantuku telah berbicara kepadaku dan dia jujur dengan ucapannya kepadaku. Dia berjanji kepadaku dan dia penuhi janjinya kepadaku. Subhanallah. Ikhwatan iman. Adapun sosok yang menusuk-nusuk ontanya Zainab sampai menyebabkan Zainab terjatuh dari ontanya dan keguguran serta pendarahan, yaitu Habbar ibnul Aswad. Adapun Habbar ini yang menusuk-nusuk onta Zainab sampai membuat beliau keguguran dan pendarahan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan bagian sahabat untuk mencarinya dan menghukum mati orang tersebut. Ini konteksnya perang. Konteksnya adalah perang. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus kami, kata Abu Hurairah, dengan satu pasukan kecil, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, in wajadtum fulanan wa fulanan fa'ahriquhuma binnar. Jika kalian bertemu fulan dan fulan, bakar mereka, kata Nabi SAW. Dan ketika kami ingin berangkat, Nabi SAW memanggil kami, dan Nabi SAW bersabda, inni amartukum an tuhriqu fulanan wa fulanan, wa inna an-nara la yu'adzibu biha illa Allah, fa in wajadtumuhuma faqtuluhuma. Sebelum ini saya menyuruh kalian untuk membakar fulan dan fulan dengan api. Dan sesungguhnya api itu hanyalah hukuman yang Allah saja yang berhak yang menghukum dengannya. Maka jika kalian mendapati keduanya, bunuhlah, hukum mati, bukan dibakar. Ya. Dan ini dalam riwayat yang sahih dalam Sunan Abi Dawud disebutkan, in wajadtum fulanan, nama yaitu adalah Habbar ibnul Aswad. Ya, karena dia ini yang menjadi provokator dan pelaku yang menusuk-nusuk onta Zainab putri Nabi SAW sampai beliau jatuh keguguran dan berdarah. Sa'id ibn Mansur ibnu Uyainah meriwayatkan dari Ibn Abi Najih bahwa Habbar yang melakukan perbuatan ini kepada putri Nabi SAW, ya, Nabi SAW yang memerintahkan dengan satu pasukan yang diperintahkan oleh Nabi untuk menangkap Habbar ibnul Aswad. Dan Nabi SAW bersabda, in wajadtumuhu faj'aluhu baina hazmatai hatabin thumma ash'ilu fihi an-nar. Jika kalian mendapatinya, maka kumpulkan kayu bakar-bakar dia, kata Nabi SAW. Setelah itu Nabi SAW bersabda, inni la astahi minallah la yanbaghi li ahadin an yu'adziba bi'adzabillah. Sesungguhnya aku malu kepada Allah. Tidak pantas seseorang menyiksa dengan siksaannya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah ikhwatal iman. Pasukan yang dikirim untuk menangkap Habbar ibnul Aswad ini yang sudah mendapatkan rekomendasi dari Nabi untuk menghukum matinya tidak berhasil menangkap Habbar. Tidak berhasil menangkap Habbar ibnul Aswad.
Dan subhanallah ikhwatal iman, ketika Fathu Makkah, Habbar ibn al-Aswad masuk Islam. Habbar ibn al-Aswad masuk Islam. Islamnya baik luar biasa. Beliau hidup sampai di masa khilafah Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Itulah menunjukkan kepada kita ikhwatal iman, ajal itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala saja. Hidayah itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala saja. Laisa laka minal amri syai'. Laisa laka minal amri syai'. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyampaikan kepada Nabi SAW bahwa wahai Muhammad, kamu tidak memegang urusan ini sama sekali. Hidayah itu Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang telah diancam oleh Nabi untuk dihukum mati, ya Allah tanamkan hidayah ke dalam hatinya. Dan dia menjadi seorang muslim dan baik Islamnya. Subhanallah. 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 Dan di antara tawanan perang itu adalah Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ditawan oleh Abu Yasar, Ka'ab bin Amr al-Khazraji al-Ansari. Abbas ini orangnya tinggi. Orangnya tinggi. Di antara tawanan yang digiring ke kota Madinah dalam keadaan tidak berpakaian. Ya, tidak ada pakaian yang pas untuk Abbas bin Abdul Muttalib, maka kemudian dimintakan dari pakaiannya Abdullah bin Ubay bin Salul, si tokohnya munafik itu. Dimintakan dari pakaiannya, dipakaikan kepada kepada Abbas bin Abdul Muttalib. Dan pakaian ini yang dimintakan kepada Abdullah bin Ubay nantinya dikembalikan kepada Abdullah bin Ubay, tapi menjadi kain kafannya Abdullah bin Ubay ketika dia meninggal dunia nantinya. Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ketika peristiwa perang Badar, dibawalah para tawanan yang diantaranya adalah Al-Abbas, yaitu Abbas paman Rasulullah SAW. Ketika itu dia tidak berpakaian, ya, dan Nabi SAW mencarikan pakaian untuk paman beliau ini, dan didapatilah pakaian dari Abdullah bin Ubay bin Salul yang sesuai dengan ukurannya Abbas bin Abdul Muttalib. Maka Nabi SAW memakaikan pakaian itu kepada paman beliau. Dan Abbas radhiyallahu anhu termasuk orang yang menebus dirinya. Termasuk orang yang menebus dirinya. Bagaimana dalam Musnad Imam Ahmad, Al-Hakim juga dalam Mustadraknya dengan sanad yang hasan, yang diriwayatkan oleh putra beliau, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda kepada pamannya, wahai Abbas, ibdi nafsaka, wa bina akhika Aqil bin Abi Talib, wa Naufal ibn al-Harith, wa halifaka Utbah bin Jahdam. Wahai Abbas, tebus dirimu, tebus keponakanmu, yaitu Aqil ibn Abi Talib, tebus Naufal ibn al-Harith, dan juga tebus partnermu, yaitu Utbah bin Jahdam, salah satu dari suku Bani Harith bin Fihir yang merupakan partner dekatnya Abbas bin Abdul Muttalib. Maka Abbas mengatakan, ya Rasulullah, ini kuntu musliman. Saya ini dulu muslim ya Rasulullah. Namun saya dipaksa untuk perang. Saya ini muslim, saya dipaksa untuk perang. Keluar melawan. Maka Nabi SAW bersabda kepada pamannya ini, Allahu a'lamu bi islamik. In yakum tad'i haqqan, Wallahu yajzika bidzalik. Wa amma zahiru amrik, faqad kana alaina. Faqad kana alaina. Fafdi nafsak. Nabi SAW bersabda, Allah Maha tahu tentang Islammu, wahai Abbas. Jika yang kamu sampaikan itu adalah benar, maka semua yang kamu berikan, yang kamu tebuskan itu akan diganti oleh Allah. Dibalas dengan lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun zahirnya yang saya nilai, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu yang menjadi penilaianku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tebus diri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil 20.000 auqiyah emas. 20.000 auqiyah emas sebagai tebusan untuk paman beliau ini. Maka kemudian Abbas mengatakan, ya Rasulullah, ini tebusan untuk aku dan semua orang yang kamu sebut, yaitu ponakan beliau, Aqil bin Abi Talib, Naufal ibn al-Harith, dan juga partnernya yang bernama Utbah bin Jahdam. Namun Nabi SAW bersabda, la dzalika syai'un a'tanahu Allah mink.
Ya, tidak. Itu untukmu. Itu tebusan untukmu. Yang lainnya harus kamu tebus dengan yang lain yang berbeda juga. Maka kemudian Abbas mengatakan, laisa li min mali ya Rasulullah. Saya nggak punya harta lagi. Kata Abbas mengatakan seperti itu. Nabi SAW bertanya kepada Abbas, Ainal malul ladhi wada'tahu bi Makkah haitsu kharajta inda Ummul Fadl bintil Harith. Mana harta yang kamu titipkan di kota Mekah ketika kamu mau pergi, kamu letakkan ke istrimu, yaitu Ummul Fadl bintil Harith, yang tidak ada orang lain kecuali kalian berdua saja, kalian berbicara, dan kamu mengatakan kalau saya mati dalam perjalanan ini, maka untuk Fadl sekian, untuk Qutham sekian, untuk Abdullah sekian, ya. Abbas sudah meninggalkan wasiat untuk kepada istrinya untuk harta-harta yang dititipkan untuk putra-putranya sepeninggal beliau. Kemudian Abbas mengatakan, walladzi ba'atsaka bil haqq ma 'alima bihadza ahadun minan nas ghairi wa ghairaha. Wa inni la'alamu annaka Rasulullah. Demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, tidak ada yang tahu cerita ini kecuali aku dan dia, aku dan istri. Dan aku sangat tahu bahwa sungguh engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ummul Fadl ini namanya, jadi Ummul Fadl istrinya Abbas bin Abdul Muttalib, namanya adalah Lubabah bintil Harith al-Hilaliyah. Dia seorang muslimah yang baik. Dia adalah saudara perempuan dari salah seorang istri Nabi SAW, yaitu Maimunah bintil Harith. Ya, ini salah seorang saudara dari salah seorang istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Abu Nuaim dalam Dalailun Nubuwah dengan sanad yang hasan meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menyampaikan bahwa semua tawanan yang ditawan pada waktu perang Badar itu 70 orang, yang masing-masing diambil dari mereka 40.000 auqiyah emas. Adapun dari Al-Abbas, maka Nabi SAW mengambil 100, dari Aqil, jadi sepupu Nabi SAW sendiri, Nabi SAW mengambil 80 auqiyah emas. Pada saat itu, ikhwatal iman, ada sebagian orang-orang Ansar meminta izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak mengambil tebusan dari Al-Abbas, tidak mengambil tebusan dari Abbas. Mereka minta izin seperti itu, tapi Nabi SAW tidak mengizinkannya. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa sebagian orang-orang Ansar meminta izin kepada Nabi SAW dengan mengatakan, "Idzan lana falnatruk li ibni ukhtina Abbas fida'ahu." Izinkan kami ya Rasulullah agar kami memerdekakan keponakan kita Abbas, supaya dia tidak pakai menebus. Ya, mereka mengatakan Abbas sebagai keponakan mereka karena pada hakikatnya neneknya Abbas, jadi ibu dari Abdul Muttalib, itu dari orang-orang Madinah. Neneknya Abbas, bukan ibunya, tapi neneknya. Ya, ini kisah di awal perjalanan kita membahas sirah Nabi kita Muhammad SAW telah kita sampaikan bahwa Abdul Muttalib ini awalnya besarnya adalah di Madinah. Ya, Abdul Muttalib besarnya di Madinah. Dia kemudian dijemput oleh pamannya ketika dia sudah remaja, dijemput oleh pamannya, yaitu Al-Muttalib, dan kemudian dibawa ke kota Mekah. Karena ibunya memang aslinya orang Madinah. Ya. Nah, ini maka orang Madinah masih mengingat kisah sejarah kekerabatan ini tadi. Ini keponakan kita ya Rasulullah. Masa kita minta tebusan darinya? Maka Nabi SAW bersabda, wallahi la tadharuna minhu dirhaman. Demi Allah, jangan kamu lepas satu dirham pun, jangan kamu lepas dari dia. Nah, di sini mengandung hikmah yang luar biasa. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan di dalam Fathul Bari banyak hikmah dari sikap Nabi SAW ini. Bahwa Nabi SAW tidak melepaskan begitu saja Abbas walaupun paman beliau, supaya tidak terlihat adanya bentuk basa-basi, toleransi berkelebihan terhadap kerabat yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Ya, dan ini bukan cuman karena sekedar mereka melihat itu adalah kerabat dari kalangan Ansar, tapi lebih dari itu adalah paman Rasulullah SAW, jauh lebih dekat kepada Nabi
ketimbang para sahabat Ansar. Nah, di sini juga menunjukkan kepada kita bahwa kerabat semestinya tidak menunjukkan permusuhan kepada kerabat dekatnya, tidak menyakiti kerabat dekatnya. Itu yang dilakukan oleh Abbas, yang oleh karenanya Nabi SAW menghukum beliau dengan membayar tebusan yang lebih, karena menunjukkan sikap perlawanan kepada kerabat beliau sendiri, yaitu Rasulullah SAW. Ya, walaupun dia dengan sikap sebenarnya saya terpaksa, sebenarnya saya ini begini dan begitu, harusnya seorang kerabat tidak seperti itu kepada kerabatnya. Dan ini juga pelajaran kepada para sahabat Ansar yang lainnya, bahwa tebusan itu tidak dilakukan untuk menunjukkan kekerabatan belaka, ya, tapi dengan penuh keadilan yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, orang-orang ini, mereka yang membayar tebusan itu, mereka membayar tebusan dengan sangat mahal, ya, dengan sekian ribu auqiyah emas. Namun Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka dan kepada mereka. Dalam surat Al-Anfal ayat 70, Allah berfirman, "Ya ayyuhan nabi, qul liman fi aydikum minal asra, ya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum. Wallahu ghafurur rahim." Wahai Nabi, katakanlah kepada orang-orang tawanan yang kamu tawan itu, kepada tawanan-tawanan yang kamu tawan ini, jika Allah mengetahui adanya kebaikan di dalam hati-hati kalian, jika di dalam hati kalian ada kebaikan, Allah akan menggantikan yang lebih baik dari apa yang kalian bayarkan. Semua yang kalian bayar untuk menebus kalian diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan mengampuni kalian. Allah akan mengampuni kalian. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Subhanallah. Apa kata Al-Abbas? Saya membayar 20.000 auqiyah emas. Dan subhanallah, dari situ saya pulang dan tidak lama saya diganti dengan 20 orang budak, yang masing-masing budak ini memiliki hartanya yang semua diserahkan kepada aku. Dan ini semuanya saya dapatkan, di samping itu saya masih mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketika ayat ini turun, sebagaimana Abu Nu'aim meriwayatkan, dia mengatakan, lawaditu annaka kunta akhadta minni ad'afaha fa'atani Allahu khairan minhu. Aku sangat berharap ya Rasulullah, andai kata engkau mengambil dariku berlimpah-limpah lebih banyak daripada jumlah yang kau ambil dariku pada saat itu ya Rasulullah, supaya saya digantikan dengan berlimpah-limpah yang lebih banyak lagi sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini di antara contoh hatinya para sahabat terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Kita, berapa sering kita mendengar ayat bahwa wa ma anfaqtum min syai'in fa innallaha yukhlifuhu. Apapun yang kalian sedekahkan, kalian nafkahkan, pasti diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita masih bimbang dan ragu apakah Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengganti semua nafkah atau sedekah yang kita keluarkan atau tidak. Kita masih penuh dengan kebimbangan dan keraguan akan hal itu. Allahul musta'an. Imam Bukhari meriwayatkan di dalam sahihnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pernah sekali waktu dibawakan harta yang sangat banyak dari Bahrain, diantarkan kepada Nabi, dikirim kepada Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW bersabda, tuang harta itu di masjid. Harta yang sangat banyak, yang belum pernah dilihat oleh masyarakat Madinah pada saat itu, harta sebanyak itu. Tuang di masjid, kata Nabi SAW. Maka ketika waktu sholat datang, para sahabat ke masjid, dan kata Anas, saya melihat Nabi SAW sedikit pun tidak melirik kepada harta yang banyak ini. Sedikit pun tidak melirik kepada harta yang ditumpuk di tengah masjid itu. Selesai sholat, Nabi SAW duduk di hadapan harta itu. Dan kemudian siapapun yang dilihat dikasih oleh Nabi. Siapa yang dilihat dikasih. Siapa yang dilihat dikasih. Kemudian datang Abbas, paman Nabi SAW. Ya Rasulullah, atini. Fa inni fadaitu nafsi wa fadaitu aqilan. Ya Rasulullah, kamu enggak ingin memberi kepada aku? Bukankah aku telah menebus diriku ya Rasulullah? Saya telah menebus Aqil. Ya. Keponakanku. Maka Nabi SAW mengatakan, ambil.
Maka dia meraupnya dengan pakaiannya. Ya, diangkat berat. Ya, diangkat berat. Ya Rasulullah, apakah boleh saya minta seseorang untuk membantu saya mengangkatnya? Nabi SAW mengatakan tidak, nggak boleh. Kamu sendiri, ya, kamu sendiri yang bawa. Dia minta izin lagi, ya Rasulullah, izinkan saya untuk minta orang lain untuk membantu saya mengangkat ini. Enggak, tidak diizinkan oleh Nabi SAW. Nah, ini dia dengan semakin berat, itu pun Abbas, ya, bukan malah mengurangi beban yang dibawa, tapi ditambahin sama dia. Dan karena sudah cukup besar, cukup berat, akhirnya diangkat dengan susah payah, dipikul di atas punggungnya. Dipikul di atas punggungnya, kemudian dibawa pulang. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kepada paman beliau ini, karena melihat bagaimana senangnya dengan harta. Ya, dilihat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berdiri kecuali masjid sudah kosong sama sekali, tidak tersisa satu dirham sekalipun. Semuanya dibagi, tidak ada satupun yang dibawa pulang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatal iman. Riwayat ini menunjukkan kepada kita, hadis ini sahih dalam Sahih Bukhari, menunjukkan kepada kita dermawannya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak melirik kepada harta, melirik sama sekali tidak, sedikit maupun banyak. Dan juga di sini menunjukkan bahwa seorang pemimpin atau kepala negara berhak untuk membagi-bagi harta itu untuk kemaslahatan, ya, untuk kemaslahatan rakyat atau yang lainnya, dan tidak menunda-nundanya. Dan juga di sini menunjukkan bahwa harta fai ini bagian dari harta ghanimah. Kalau ghanimah dia diperoleh dengan peperangan, kalau fai tanpa peperangan. Bahwa harta fai ini tidak khusus bagi kerabatnya, tidak hanya dikhususkan bagi Rasulullah SAW dan kerabatnya saja seperlimanya, dan tidak dikhususkan hanya kepada orang-orang fakirnya saja, tapi yang kaya pun berhak untuk mendapatkan bagian dari harta fai tersebut, karena Abbas, paman Nabi SAW, di antara orang-orang kaya, orang-orang yang sangat mampu. Dan juga di sini, di antara faedah hadis ini, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar, bolehnya menempatkan sesuatu yang manfaatnya bisa diambil bersama di dalam masjid. Yang menempatkan sesuatu di dalam masjid yang manfaatnya bisa dirasakan bersama. Seperti menempatkan air minum bagi mereka yang ada di masjid misalnya, ya, dan yang lain sebagainya. Di antara dalilnya adalah riwayat yang kita baca ini. Hadis ini sahih dalam Sahih Bukhari. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mengagungkan paman beliau ini, Al-Abbas. Sangat dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya, Ibnu Hibban di dalam sahihnya dengan sanad yang hasan dari Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu an, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersiapkan salah satu utusannya di satu tempat di dekat pasar, ya, pada suatu hari, Nabi SAW melihat pamannya Abbas bin Abdul Muttalib datang. Ya, Nabi SAW melihat Abbas datang, Nabi SAW bersabda, "Hadzal Abbasu ammu nabiyyikum, ajwadu Quraisyan kaffan wa awsaluha." Inilah Abbas, paman Nabi kalian, orang Quraisy yang paling dermawan dan yang paling suka menyambung silaturahim. Ya, ini Abbas memang sangat dermawan, orang kaya dan sangat dermawan, suka berbagi. Radhiyallahu anhu wa arda. Sebagaimana Nabi SAW sangat mengagumi dan mencintai paman beliau Al-Abbas, demikian pula Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu mengagumi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abbas sangat memuliakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ada sebuah riwayat yang menarik sekali yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya dengan sanad yang sahih dari Abu Zuraik Al-Uqayli. Ada seseorang bertanya kepada Abbas, usia Abbas sama Nabi SAW ini jaraknya tidak jauh, ya. Maka terkadang orang sering salah, mana sih yang lebih tua?
Fulan atau fulan. Abbas atau Nabi. Nah, di dalam bahasa Arab, kalau bertanya siapa lebih tua, fulan dari yang ini, kamu ini atau itu yang lebih tua? Bagaimana kalau bertanya? Ya, pertanyaannya begini. Anta akbar am Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi misalnya ada yang bertanya tentang ana dan Taufik misalnya. Ya Ustaz Ali, mana akbar? Anta atau Taufik? Ini pertanyaan biasanya ditanya terkait dengan mana lebih tua. Ya, mana lebih senior, mana lebih tua. Nah, pertanyaan ini, anta akbar am Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang lebih tua? Engkau atau Rasulullah SAW? Tapi kalimatnya siapa yang lebih akbar, lebih besar? Apa jawaban Abbas? Dia mengatakan, huwa akbaru minni wa wulidtu ana qablahu. Nabi SAW lebih besar dari aku. Namun aku dilahirkan lebih dulu dari beliau. Ya, dia tidak menjawab anak akbar. Padahal kalau dijawab sesuai dengan bahasanya tidak salah. Anak akbar ini saya lebih tua. Tapi perkataan anak akbar juga berarti aku lebih besar. Sedangkan di dalam hatinya Abbas yang mengatakan huwa akbaru minni. Rasulullah SAW lebih besar dari aku. Wa wulidtu ana qablahu. Namun aku dilahirkan lebih dulu sebelum Nabi Muhammad SAW. Allahu Akbar. Ini sikap-sikap besar para sahabat radhiyallahu anhum kepada Rasulullah SAW. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di antara orang yang datang ke kota Madinah untuk menebus tawanannya adalah Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Pada saat itu dia masih kafir. Dia datang untuk menebus tebusannya, tawanan keluarganya yang ditawan oleh Nabi SAW. Dan pada saat itu bertepatan dengan sholat maghrib. Dan Nabi SAW pada waktu sholat maghrib ini setelah membaca Al-Fatihah, membaca surat At-Tur. Dan di saat itulah pertama kali masuknya Islam ke dalam hatinya. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dari Jubair bin Mut'im, dia mengatakan saya datang untuk menebus tawanan perang Badar. Mendengar Nabi SAW sedang sholat dan beliau membaca firman-Nya Wattur wa kitabim mastur. Terus demikian dibaca oleh Nabi SAW. Dan ini sebagaimana dalam Sahih Bukhari. Sampai kepada firman Allah di ayat yang ke-35. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Am indahum khaza'inu rabbika am humul musaytirun. Nabi membacakan ayat-ayat ini. Apakah mereka diciptakan dari sesuatu yang tidak ada? Atau mereka menciptakan diri mereka sendiri? Apakah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Mereka tidak punya keyakinan ilmu sama sekali dengan itu. Apakah mereka memiliki perbendaharaan Tuhanmu? Apakah mereka yang memiliki kuasa? Kata Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, ada qalbi an yatir. Hampir jantungku copot ketika mendengar ayat-ayat ini. Hampir jantungku copot mendengar ayat-ayat itu. Dzalika awwalu ma waqaral imanu fi qalbi. Itu pertama iman mengakar di hatiku. Allahu Akbar. Ini pengaruh Quran yang dahsyat ikhwatal iman. Jangan jauh dari Al-Quran. Jangan jauh dari Al-Quran. Terutama di zaman dengan penuh fitnah seperti sekarang. Allahul Musta'an. Selesai sholat, Jubair bin Mut'im menemui Nabi SAW. Jubair mengatakan, ya Rasulullah, saya ingin menebus tawanan-tawanan perang Badar. Nabi SAW bersabda kepada Jubair, "Lau kana al-Mut'im bin Adi hayyan, fakallamani fi haula'i ibnatna, la taraktuhum lah." Nabi SAW bersabda, andai kata Mut'im bin Adi masih hidup dan berbicara kepadaku untuk menebus orang-orang itu, para tawanan Badar, saya akan lepaskan mereka tanpa tebusan. Saya akan merdekakan tawanan itu tanpa tebusan. Andai kata ayahmu masih hidup. Yang datang kan Jubair bin Mut'im. Ya, Nabi SAW bersabda, kalau ayahmu masih hidup, Mut'im bin Adi, dan dia menyampaikan kepadaku, Muhammad, merdekakan mereka semuanya tanpa tebusan, saya akan merdekakan semuanya tanpa tebusan. Ini karena ayahnya Jubair, ya, di Mut'im bin Adi ini, walaupun dia mati dalam keadaan kafir,
Dialah orang yang melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sepulang Nabi SAW dari Taif. Yang dengan penuh kesedihannya, beliau SAW pulang dari Taif, yang melindungi Nabi Muhammad SAW adalah Mut'im bin Adi. Dialah orang yang merobek-robek perjanjian zalim orang-orang Quraisy untuk menekan Bani Hashim dan kaum muslimin, itu Mut'im bin Adi. Ya, ketika masih tersisa sebagian yang dimakan rayap, sisanya sebagian disobek-sobek oleh ayahnya Jubair ini tadi. Namun sayangnya 7 bulan sebelum peristiwa perang Badar, Mut'im bin Adi ini mati dengan kekafirannya. Adapun putranya Jubair bin Mut'im radhiyallahu an masuk Islam pada waktu Hudaybiyah dan memperbaharui Islamnya ketika di Fathu Makkah, dan banyak riwayat lagi tentang keislaman beliau. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian saya sampaikan kisah terakhir sebelum nantinya kita membahas pembahasan selanjutnya masih terkait dengan perang Badar, yaitu Islamnya Umair bin Wahab. Umair bin Wahab ini adalah salah satu tokoh Quraisy yang sangat disegani. Dia sepupuan dengan Sofwan bin Umayyah. Dia ikut perang Badar melawan kaum muslimin. Umair bin Wahab ini ikut perang Badar melawan umat Islam. Dan dia yang memberikan motivasi untuk melawan kaum muslimin pada waktu perang Badar. Dia di antara pasukannya orang-orang musyrik dan setannya orang-orang musyrik pada saat itu. Ketika pasukan orang musyrik lari kocar-kacir kalah, Umair ini termasuk yang selamat. Namun sayangnya putranya Wahab termasuk yang ditawan. Nah, suatu hari dia duduk dengan Sofwan bin Umayyah di Hijr. Ya, di Hijr di dalam Ka'bah itu tadi, di Hijr di dinding tembok yang ada di samping Ka'bah itu. Sambil menceritakan tentang bagaimana kekalahannya mereka alami pada waktu peristiwa perang Badar ini. Mereka menyebutkan bagaimana korban-korbannya dibuang di dalam sebuah sumur dan menimbulkan bau busuk. Dan kemudian Sofwan mengatakan, wallahi ma fil aishi ba'dahum khair. Tidak ada kehidupan, tidak ada kebaikan hidup setelah kepergian mereka orang-orang hebat ini. Maka Umair pun mengatakan, iya benar, kamu benar. Namun saya ini lagi punya masalah, saya lagi punya hutang. Dan juga saya khawatir dengan keluargaku yang peninggalku nanti bagaimana nasibnya. Kalau bukan karena kepikiran dua hal ini, karena hutangku, dan karena saya kepikiran akan keluargaku yang saya tinggalkan sesudahku, aku akan pergi ke Muhammad, aku akan bunuh dia. Aku akan bunuh dia. Ini alasanku kenapa aku tidak pergi sekarang ini. Ditambah lagi putraku ditawan. Ini yang membuat aku sedih. Maka kemudian Sofwan bin Umayyah mengatakan, begini saja. Hutangmu saya yang nanggung. Keluargamu, keluarga aku. Saya yang biayain semuanya. Tidak ada satupun yang saya kecualikan. Semuanya saya akan muliakan seperti keluarga aku sendiri. Mau? Asal kamu mau membunuh Muhammad. Maka Umair pun berkata, baik, tapi rahasiakan. Jangan bicara dengan siapapun. Jangan cerita ke siapapun. Maka Umair pun pulang. Dia mengasah pedangnya, melamurinya dengan racun. Dan kemudian dia membawa pedang itu ditaruh di punggungnya. Dia datang ke kota Madinah. Memasuki kota Madinah, tidak lama dia dilihat oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu an yang sedang duduk bersama sebagian kaum muslimin yang membicarakan tentang peristiwa perang Badar. Sedang berbicara bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka dan mengalahkan musuh-musuhnya. Kemudian Umar melihat bagaimana Umair bin Wahab dengan membawa pedang di punggungnya mendekati pintu masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Umar pun mengatakan, hadzal kalb aduwullahi Umair bin Wahab. Ini si anjing musuh Allah nih, Umair bin Wahab. Wallahi ma jaa illa lisyar. Dia tidak datang kecuali karena niat buruk. Dia yang memotivasi kaumnya untuk melawan kita. Dia yang begini dan begitu ketika perang Badar. Maka Umar pun masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi Allah, hadza aduwwullah Umar bin Wahab qad jaa mutawahhishan sayfahu. Ya Rasulullah, ini Umar bin Wahab datang dengan membawa pedang ya Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa'adkhilhu alayya. Izinkan dia masuk. Biar dia menemui saya.
Ditemui oleh Umar, dicengkeweng lehernya dengan kain, diseret dengan tali pedangnya, diseret menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Umar mengatakan kepada salah seorang sahabat Ansar, kamu duduk di samping Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan sampai dia mendekat kepada Nabi SAW. Ini si busuk, kata Umar. Hati-hati terhadap orang ini si busuk. Saya tidak merasanya nyaman dengan keberadaan dia di Madinah. Maka dia menemui Nabi SAW. Dia datang melihat Nabi SAW. Melihat Umar radhiyallahu anhu dengan pedang tali pedangnya sudah di lehernya. Ya, dengan dicengkeweng seperti ini oleh Umar. Nabi SAW bersabda, arsilhu ya Umar. Udnu ya Umar. Lepas cengkramanmu wahai Umar, biar dia mendekat. Dekat kemari wahai Umar. Kamu ke sini. Kemudian Umar mengatakan, an'imu sabahan. An'imu sabahan kalimat penghormatan. Selamat pagi, selamat sore, begitu. Di di kalangan masyarakat jahiliyah. Nabi SAW menjawab, qad akraman Allahu bi tahiyyatin khairin min tahiyyatika ya Umar. Bisalam. Tahiyyat ahlil jannah. Kami telah dimuliakan dengan penghormatan yang lebih hebat daripada penghormatan yang kamu sampaikan, wahai Umar. Yaitu dengan Assalamualaikum. Ucapan penghormatan para penduduk surga. Kemudian Umar mengatakan, ya Muhammad, belum lama kamu masih pakai menggunakan an'im sabahan. Kemudian Nabi SAW bertanya, fama ja'a bika ya Umar. Apa alasanmu datang kemari? Saya ingin menebus tawananmu ya Muhammad. Putraku sendiri. Saya ingin menebusnya. Berbuat baiklah kalian kepada putra. Kemudian Nabi SAW bertanya, fama badu sayfu fi unuqi. Pedang yang ada di punggungmu. Qabbahallahu min suyuf. Wa hal aghnat anna syai'. Apa sih artinya pedang ini? Emang bisa apa dia? Kata si Umar, dia mengatakan seperti itu. Kemudian Nabi SAW bertanya, usduqni alladhi ji'tala. Jujur kamu kepada aku. Kenapa kamu datang bawa pedang? Itu illa lihada. Saya datang cuma untuk itu, wahai Muhammad. Gak ada yang lain. Saya datang untuk menebus putraku. Bal qa'atta anta wa Safwan bin Umayyah fil hijr. Wa dzakartuma ashabal qalib min Quraisy. ثم قلت لولا دين علي وعيال عندي لخرجت حتى أقتل محمدا فتحمل لك صفوان ابن أمية بدينك وعيالك على أن تقتلني له والله حائل بينك وبين ذلك. Nabi SAW bersabda, namun kamu telah duduk dengan Safwan bin Umayyah di Hijr, di Ka'bah. Kalian berbicara tentang korban perang Badar. Kemudian kamu mengatakan kepada Safwan, andai kata bukan karena hutangku dan kerabat dan keluargaku sepeninggalku, maka aku akan datang menemui Muhammad dan aku akan membunuhnya. Safwan bin Umayyah menanggung hutangmu dan dia mau menanggung beban keluargamu dengan syarat kamu mau membunuhku. Dan Allah berada di antara kalian berdua pada saat itu. Ketika Umair bin Wahab mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu, dia mengatakan, Ashhadu annaka la Rasulullah. Sungguh aku bersaksi benar-benar engkau adalah utusan Allah. Waqad kunna ya Rasulullah nukadzibuka bima kunta ta'tina bihi min khabaris sama. Dulu kami mendustakanmu dengan semua berita yang kamu bawa dari langit. Wa ma yanzilu 'alaika minal wahyi. Kami mendustakan wahyu yang kamu bawa. Wa hadza amrun lam yahdurhu illa ana wa Safwan. Tapi pembicaraan ini hanya saya dan Safwan, tidak ada lagi yang lain. Wa wallahi inni la'alamu ma ataka bihi illallah. Aku tahu tidak mungkin yang menyampaikan ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Falhamdulillahilladzi hadani lil Islam wa saqani hadzal masaq. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepadaku untuk memeluk Islam, yang menggiringku kemari. Kemudian dia mengucapkan syahadat. Umat Islam bergembira. Semuanya merasa senang dengan hidayah yang Allah berikan kepadanya. Maka Nabi SAW pun bersabda kepada para sahabatnya, Faqihu akhakum fi dinihi wa aqri'uhu al-Quran wa atliqu lahu asirah. Ajarkan saudara kalian agama kalian. Bacakan untuknya Al-Quran dan bebaskanlah tawanannya. Maka mereka pun mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Umair pun berkata, ya Rasulullah, saya dulu waktu masih kafir berupaya memadamkan cahaya Allah. Sangat keras perlawananku terhadap agama Allah ini ya Rasulullah.
Dan aku ingin ya Rasulullah, izinkan aku untuk balik ke Mekah. Aku akan berdakwah kepada agama Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah SAW, kepada Islam. Semoga mereka mendapatkan hidayah. Dan jika tidak, aku akan menyakiti mereka, menyakiti agama mereka. Sebagaimana dahulu aku pernah menyakiti sahabatmu ya Rasulullah karena agama mereka. Nabi SAW pun mengizinkannya. Dia pulang ke Makkah. Adapun Sufyan bin Umayyah, dia ketika Umar pergi, dia mengatakan kepada teman-temannya, absyiru bi waqa'atin ta'tikumul ana fi ayyam. Kabar gembira. Nanti akan berita hebat yang akan terjadi dalam kurun beberapa hari ini. Ya, dan kalian akan melupakan penderitaan kalian pada waktu peristiwa perang Badar. Namun dia sering nanya, si Sufyan sering nanya, bagaimana ceritanya si Umair? Bagaimana ceritanya si Umair? Ternyata sebagian rombongan ada yang datang dari kota Madinah yang mengatakan, Umar masuk Islam. Umar bin Wahab masuk Islam. Maka Sufyan pun bersumpah tidak mau bicara dengan Umar sama sekali. Dan tidak mau membantu sama sekali. Ketika Umar sampai di kota Makkah, dia kemudian berdakwah kepada Islam. Dan kemudian dengan lantangnya dia melawan siapa-siapa yang melawan Islam. Sampai banyak dari kalangan orang-orang yang ada di Makkah itu masuk Islam melalui Umair. Subhanallah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimahullah. Dan kemenangan ini tidak berhenti sampai di situ. Ternyata berita kemenangan Rasulullah SAW sampai kepada Raja Najasyi. Perang Badar ini. Dan dia bergembira yang luar biasa. Al-Baihaqi meriwayatkan bahwa suatu hari Najasyi memanggil utusan Ja'far bin Abu Thalib dan para sahabatnya untuk bertemu dengannya. Untuk menemuinya di suatu rumah. Ternyata di saat itu Ja'far menemui Najasyi, seorang raja, dengan pakaian kusamnya, pakaian lusuhnya, pakaian yang lusuh, dan duduk di atas tanah. Kemudian Ja'far melihat kondisi sang raja dengan pakaian lusuhnya dan duduk di atas tanah ini, merasa kasihan dengan kondisi sang raja itu. Kami kasihan dengan kondisimu, wahai sang raja. Apa yang menyebabkan kamu seperti ini? Apa yang menyebabkan engkau berpakaian seperti ini dan berpenampilan seperti ini? Maka kata Najasyi, aku bergembira sebagaimana gembiranya kalian. Telah ada salah satu intelijenku yang ada dari kota Makkah, dari kota Madinah, yang menyampaikan kepada aku bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memenangkan nabinya dan telah membinasakan musuhnya. Telah menawan fulan dan fulan dibunuh. Mereka dilemparkan di dalam satu jurang, di dalam satu lubang yang disebut Badar, sumur disebut Badar. Satu tempat yang penuh dengan pohon siwak. Dan seakan-akan aku mendapatkan cerita ini seperti aku melihat ke sana. Dan aku sangat peduli dengan tuanku. Maksudnya adalah Rasulullah SAW. Kemudian Ja'far pun bertanya, ma baluka jalisun ala turab, laisa tahtaka bisat. Kenapa engkau duduk di tanah, wahai sang raja, tanpa alas sama sekali, dengan pakaian yang lusuh seperti ini? Kemudian Najasyi mengatakan, sesungguhnya termasuk apa yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, bahwa bagi hamba Allah yang mendapatkan nikmat, hendaklah dia menunjukkan nikmat itu dengan merendahkan hatinya dengan serendah-rendahnya, sebagai bentuk syukurnya terhadap nikmat itu. Dan ketika saya mendengar berita kemenangan Nabi Muhammad SAW, aku tunjukkan kerendahan hatiku yang seperti ini, sebagai bentuk syukurku atas kemenangan Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Ini ikhwatal iman. Kesempatan kita pada kajian kita pada kesempatan malam ini. InsyaAllah kita akan membahas berikutnya. Materi kita adalah keutamaan para sahabat yang ikut perang Badar. Keutamaan Ahlul Badar. Itu materi kita pada akan datang. Yaitu keutamaan Ahlul Badar. Kita akan membahas hadis yang sangat banyak tentang keutamaan mereka-mereka yang ikut perang Badar. Barakallahu fiikum. Barakallahu fiikum. Baik, Masya Allah. Sangat menarik sekali ya Ustazi. Tidak terasa 1 jam lebih ya. Sangat menarik sekali untuk apalagi tadi yang terenyuh kisah
dari Abu As ya, suami dari Zainab binti Muhammad SAW. Ini ternyata sangat berat sekali gitu ya. Ini menantu tapi jadi pada awalnya adalah musuh Allah Subhanahu wa taala, tapi alhamdulillah menjadi seorang muslim yang baik juga. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah kita sudah memasuki sesi kedua, sesi tanya jawab. Yang pertama di sini hadir pertanyaan dari Akhi Ahmad di Bandung. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Ustadz, keluarga, dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabb. Baik. Namun mohon maaf sebelumnya pertanyaannya agak di luar tema. Kenapa ketika kita kalau menghafal surat dari Al-Quran atau membacanya harus terus dimurojaah agar tidak lupa? Agar tidak lupa sementara kadang dulu waktu kecil ada lagu anak-anak yang tidak pernah kita ulang-ulang masih teringat sampai sekarang. Apakah memang fitrahnya seperti itu atau memang dari diri kitanya yang susah menghafal? Demikian Ustaz, mohon nasihatnya. Jazakallahu khairan. Allah ibarik. Benar. Memang Nabi SAW menyampaikan ta'ahadu bil Quran. Jagalah Al-Quran. Jagalah hafalan Quranmu. Karena hafalan Quran ini lebih mudah lepas ketimbang onta yang sedang diikat. Ini memang sifatnya memang seperti itu. Bahwa hafalan Quran ini mudah lepas. Seperti onta yang diikat. Dan itu banyak hikmahnya ikhwatul iman. Ya, seperti memang antum sampaikan tadi bahwa lagu anak-anak yang mungkin hanya satu fase tertentu di kehidupan kita mendengarnya. Ya. Atau lagu tertentu yang antum mungkin dulu ketika lewat begitu saja di satu kendaraan, di satu mall, langsung terngiang di kepala berulang-ulang dan susah untuk mencabutnya kembali. Tapi tidak dengan Al-Quran. Al-Quran kalamullah. Al-Quran ini harus dijaga. Dan hikmah di antara hikmahnya tidak mudah untuk mudah hilang. Di antara hikmahnya adalah agar selalu kita dekat dengan Al-Quran. Dan memang ikhwatal iman, kejayaan kita, kemuliaan kita, sehatnya kita, warasnya kita, normalnya kita adalah ketika dekat dengan Al-Quran. Sehat, benar. Kalau antum jauh dari Al-Quran, sakit hati, sakit fisik. Namun ketika antum dekat dengan Al-Quran, insya Allah sehat hati dan sehat fisiknya. Dan kita di zaman yang penuh dengan fitnah yang kita tidak pernah tahu dari mana sumber datangnya. Beragam jenis penyakit fisik dan non-fisik. Ya, penyakit kejiwaan itu beragam jenisnya. Dari yang ringan sampai yang berat, sampai menyebabkan seorang itu murtad, bunuh diri, dan yang lain sebagainya. Ini karena faktor-faktor kejiwaan yang luar biasa. Dan semua obatnya itu ada di dalam Al-Quranul Karim. Lau kuntum ta'alamun. Andai kata kita sadar dan tahu. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran yang merupakan syifa, merupakan penyembuh, wa rahmat, dan rahmat bagi orang-orang beriman. Dan memang benar ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jika kita dekat dengan Al-Quranul Karim, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesehatan fisik, jasmani dan rohani untuk kita. Mendatangkan ketentraman bagi kita dan memberikan perlindungan bagi kita. Yang Allah Subhanahu wa taala dengan kita dekat dengan Al-Qur'an, Allah jadikan antara kita dan orang-orang yang membenci kita hijaban masturah, perisai penutup yang tidak akan bisa menyakiti kita. Subhanallah, asal kita dekat dengan Al-Qur'an. Dekatkan diri kita dengan Al-Qur'an, dekatkan keluarga kita kepada Al-Qur'an. Maka insya Allah semua permasalahan hidup itu akan menjadi ringan dan mudah. Dan kita akan merasa tenang, merasa bahagia, merasa senang. Dan tidak terkait dengan jumlah materi dan yang lain sebagainya. Karena dekat dengan kalamullahi jalla wa'ala. Di antara nasihat para ulama salaf terdahulu. Jika kalian ingin mendengarkan apa-apa saja yang disampaikan oleh Tuhan kalian kepada kalian. Jika kalian ingin Tuhan kalian berbicara kepada kalian, bacalah ayat-ayat Al-Quran. Dan sebaliknya jika kalian ingin berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sering-seringlah bermunajat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Masya Allah. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Ukhti Rozana Umur Qoyah di Malaysia. Jazakallahu khairan atas ilmunya Ustazi.
izin bertanya, apakah Habbar ibnu Aswad setelah masuknya Islam, beliau menjadi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Demikian Ustaz pertanyaannya. Barakallahu fiik. Nah, ketika dia masuk pada waktu Fathu Makkah, maka dia termasuk para sahabat radhiyallahu anhu. Termasuk karena Fathu Makkah tidak ada yang menemui atau yang ditemui pada saat itu kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Habbar bin Al-Aswad termasuk bagian para sahabat radhiyallahu anhu. Allahu a'lam. Alhamdulillah, demikian jawaban dari Ustazuna Ali untuk Ukhti Rozana Umur Ruqayyah. Selanjutnya pertanyaan dari Ukhti DA di Wonogiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bertanya di luar tema lagi Ustaz. Nah, jadi anak kena alergi sekaligus infeksi di kaki, pada kaki ya. Jika lembab, dalam kurung menggunakan kaos kaki, kondisinya bisa semakin parah. Dan masalahnya adalah Ana masih sekolah. Apakah boleh Ana sekolah dilihat para lelaki tanpa kaos kaki dengan alasan kaki karena ada sakit pada kaki begitu, agar lekas sembuh? Apakah boleh demikian Ustaz? Jazakallahu khairan. Jazakumullahu khairan. Saya tidak tahu jawabannya. Tapi saya sampaikan sebuah kisah, sebuah riwayat. Jadi salah seorang sahabat yang pernah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang wanita, seorang budak wanita hitam yang dia ini datang kepada Nabi karena sakit ayan, sakit epilepsi. Dia mengatakan, ya Rasulullah, doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala menyembuhkanku dari penyakit ayanku ini. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada wanita tersebut, jika kamu mau bersabar, kamu akan dapat surga. Jika kamu mau bersabar, kamu dapat surga. Kemudian wanita itu mengatakan, baik ya Rasulullah, saya mau bersabar dengan penyakit yang menimpaku ini. Namun, mintakan kepada Allah, jika penyakitku kambuh, jangan sampai auratku terlihat. Jangan sampai auratku tersingkap. Maka Nabi SAW pun kemudian mendoakan beliau untuk hal ini. Mendoakan, ya Allah, jika muslimah ini, jika si fulana ini sakitnya kambuh, maka jangan sampai auratnya tersingkap. Itu yang didoakan oleh Nabi. Dan ini menjadi pelajaran dahsyat bagi kita semuanya, ikhwatul iman. Bagi para sahabat, bahkan sampai Ibnu Abbas pernah mengatakan, jika kalian melihat seorang wanita yang masih hidup tapi dia penghuni surga, lihatlah seorang wanita hitam. Dia yang pernah disampaikan oleh Nabi begini dan begini. Disampaikan kisah yang barusan Anda sampaikan. Padahal wanita itu ketika tersingkap dalam kondisi sakitnya kambuh, tersingkap dalam kondisi ketidaksadarannya. Dia tidak sadar. Dia bukan karena sengaja untuk menunjukkan sebagian dari auratnya yang tersingkap itu, tapi karena ketidaksadaran, epilepsi ketika sedang kambuh. Tapi itu pun dia minta kepada Nabi SAW supaya tidak terlihat. Wallahu a'lam bishawab. Ini semoga jawaban yang memberikan inspirasi kepada anti. Dan di samping melakukan pengobatan-pengobatan yang bersifat fisik ke dokter dan yang semisalnya, coba sering-sering meruqyah. Diruqyah dengan ayat-ayat Al-Quran. Insya Allah akan mempercepat kesembuhan sakit anti. Allah barik fik wa yu'tiqil afiyah. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepada anti. Allah a'lam bishawab. Baik. Baik ya Ustaz, terima kasih untuk nasihatnya dan juga jawabannya. Dan sekaligus juga Ana menambahkan kepada ukhti yang barusan bertanya, di Pekerja Mengaji insya Allah setiap 2 pekan sekali ada kajian Tibun Nabawi dan juga kedokteran Arab klasik. Oleh karena itu di pekan kedua dan pekan keempat ukhti boleh hadir dan nanti boleh menanyakan kepada Ustazuna Abdul Rahman. Begitu informasi tambahannya. Baik, untuk selanjutnya di sini ada Ukhti Umu Amr di Saung Ukhuwah Amerika dan Kanada. Disilahkan. Ya, jazakumullahu khairan Kang Zai, host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan buat Ustaz dan keluarga dimanapun berada.
Amin ya Ustadz, Karim. jazakumullahu khairan atas penjelasan Ustadz di hari ini dan hari-hari sebelumnya. Mau bertanya Ustadz, kitab yang Ustadz pergunakan apakah ada terjemahannya dan apa kitab rekomendasi Ustadz untuk Sirah Nabawi ini Ustadz? Karena di kitab yang biasa yang saya Safiur Rahman itu tidak selengkap yang Ustadz jelaskan seperti tadi. Ya. Kemudian yang kedua Ustadz, kami pernah membaca Ustadz bahwa di huru hara hari kiamat atau menjelang hari kiamat atau saat ini juga sudah banyak terjadi karena banyaknya huru hara terjadi peperangan. Kemudian ada hadis yang mengatakan seperti ini Ustadz. Orang-orang yang duduk itu lebih baik daripada berdiri. Kemudian orang yang berjalan lebih baik daripada berlari. Kemudian patahkan busur-busurmu, potonglah tali-talinya. Kemudian pedang-pedangmu hantamkan ke batu. Kalau boleh Ustadz menjelaskan apa makna dari hadis ini Ustadz? Baik. Afwan kalau di luar tema, tapi terkait dengan perang Ustadz. Jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan. Kitab ini judulnya Al-Lu'lu'ul Maknun fi Siratin Nabiyil Ma'mun. Ini jilid yang kedua. Ada 4 jilid dengan tebal rata-rata seperti ini. Ya, tebalnya kurang lebih 700 halaman per jilidnya. Dan dari awal kajian, alhamdulillah kita sudah masuk di jilid yang kedua. Alhamdulillah masih itu pun ya masih sampai di sini. Seperempatnya. Baru seperempatnya. Masih belum 3, jilid 3 dan 4. Ya. Jadi memang karena detail buku ini 4 jilid. Jadi banyak hal yang tidak tersingkap di dalam banyak buku-buku sirah lainnya, namun dijelaskan dengan sangat rinci di dalam buku ini, alhamdulillah. Setahu saya buku ini belum ada terjemahannya, belum ada terjemahannya. Wallahu a'lam bishawab. Walaupun saya pernah mendengar ada salah satu penerbit di Indonesia sudah memegang lisensi terjemahannya, tapi sampai hari ini saya belum melihat apakah penerbit itu sudah menerjemahkan dan menerbitkan edisi terjemahannya atau belum. Jadi judul Arabnya berjudul Al-Lu'lu'ul Maknun. Ya, mutiara yang terpendam di Siratin Nabiyil Ma'mun, dalam sirah Nabi Muhammad SAW. Ini buku sirah yang anak pakai untuk mengajar. Adapun hadis tadi dalam Sahih Muslim, ya hadis al-qaidu fiha khairun minal mashi, khairun minal qaim wal qaimu khairun minal mashi, dan seterusnya, bahwa yang duduk lebih baik daripada yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan lebih baik daripada yang berlari. Kemudian patahkanlah atau putuskanlah tali-tali busurmu, tumpulkanlah pedangmu. Jadi pukulkanlah pedangmu ke batu, maksudnya untuk ditumpulkan, ya, bukan untuk ditajamkan, tapi malah untuk ditumpulkan. Ini menunjukkan kepada kita bahwa di akhir zaman itu akan banyak terjadi fitnah-fitnah. Yang di dalam fitnah-fitnah itu terjadi peperangan-peperangan. Peperangan itu yang terkadang syiarnya sama. Sana teriak Allahu Akbar, sini juga teriak Allahu Akbar. Semua syiarnya sama. Sama-sama muslim. Satu dari pihak mungkin pemerintah yang dianggap zalim dan kafir. Satu lagi dari rakyat yang dikatakan pejuang dan berjihad yang memberontak. Itu di antara contohnya. Dan bentuknya banyak lagi, mungkin pertempuran antara muslim dengan muslim yang lainnya. Yang satu pro dengan kubu ini, yang lain pro dengan kubu itu. Yang dua syiarnya, kedua-duanya syiarnya adalah sama. Islam, Allahu Akbar, dan yang lainnya. Di saat terjadi yang seperti itu, Nabi SAW memerintahkan jangan menceburkan diri kita ke salah satu dari kubu yang sedang berseteru seperti itu. Hindari, jauhi. Jangan terlibat sama sekali dan jangan dekat-dekat. Karena fitnah itu punya gelombang. Kalau kita keseret sama gelombangnya, yang kita kadang nggak sadar, tiba-tiba datang gelombang besar menyambar kita. Maka kita harus menjauh dari percikan-percikan gelombang fitnah supaya kita tidak terseret ke sana. Itu di antara nasihat para ulama ketika menghadapi fitnah-fitnah akhir zaman. Wallahu a'lam bishawab. Iya Ustaz, alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Iya Kang Zai, Masya Allah, jelas sekali. Jazakumullahu khairan. Baik.
Alhamdulillah. Wa jazakumullah khairan. Baik Ustadz, alhamdulillah ini sudah tidak terasa sudah pukul 21:24. Namun di sini masih ada menyisakan 3 pertanyaan Ustadz, bagaimana? Apakah mau dibahas atau mau disimpan untuk pekan depan Ustadz? Silakan. Boleh. Masya Allah. Baik, Boleh syukur kan? Ustadz. Satu kita batasi sampai 21.30 gitu kan ya. 21.30 Oh siap. kalau misalnya bisa terjawab semua alhamdulillah. Masya Kalau Allah, tidak siap, boleh siap. untuk pekan depan. Baik. Di sini ada pertanyaan dari Ukhti Nurul di Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tetangga non-muslim yang ingin ikut iuran ketika ada kajian di masjid. Juga ketika Ramadan ingin ikut iuran untuk menyediakan takjil. Apakah hal tersebut diperbolehkan Ustaz? Jazakumullahu khairan. Jazakumullah khair. Boleh, diterima saja. Tidak mengapa. Jadi menerima hadiah dari orang kafir, ya, ketika antum mengetahui tidak ada motivasi atau tendensi apapun, menerima hadiah mereka boleh, terima saja. Nabi SAW dalam perang Khaybar malah menerima makanan yang disajikan oleh seorang wanita Yahudi, padahal pada hakikatnya makanan itu telah dilamurin racun oleh mereka. Tapi diterima oleh Nabi SAW karena awalnya Nabi SAW tidak tahu jika itu ada racunnya. Dan beliau makan, dan demikian pula para sahabatnya, yang berakibat akhirnya beliau SAW sakit dan sebagian sahabatnya meninggal dunia. Tapi boleh menerima hadiah dari orang kafir, tidak mengapa. Allah bisa. Nah, selanjutnya dari Ikhwan Permana di Jakarta Pusat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Apakah pada zaman ini jika ada harta rampasan perang, yaitu manusia, masih bisa dijadikan budak? Demikian pertanyaan Ustaz. Jazakallahu khairan. Harta apa? Harta apa? Harta rampasan perang. Jika ada harta rampasan perang, jika ada gitu ya, ada harta rampasan perang, yaitu manusia, apakah masih bisa dijadikan budak? Allah barik fiik. Apakah di zaman kita sekarang ada perbudakan karena rampasan perang? Bukan cuma di zaman kita, nanti di akhir zaman. Antum membaca hadis Jibril yang cukup panjang, yang Nabi SAW di akhir hadis itu ditanya tentang kiamat, dan Nabi SAW mengatakan yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya, dan Nabi kemudian SAW menyampaikan, namun aku bisa sampaikan kepadamu ciri-cirinya. Di antaranya Nabi SAW menyampaikan antalidal amatu rabbataha, yaitu ketika seorang budak melahirkan tuannya. Ini menunjukkan di antara ciri akhir zaman yang disebutkan oleh Nabi SAW adanya kembalinya perbudakan karena peperangan. Yang budak-budak itu ditawan oleh tuannya, dan kemudian dia bisa digauli dan punya anak dari tuannya. Dan anak yang terlahir karena itu dari tuannya, maka anaknya orang merdeka walaupun ibunya adalah budak. Itu disebutkan oleh Nabi SAW. Allahu a'lamu bishawab. Baik. Alhamdulillah, satu pertanyaan terakhir dari Bapak Hairus di Melaka, Malaysia. Masya Allah, Pak Hairus. Assalamualaikum, ya Ustazi. Assalamualaikum. Semoga Ustaz senantiasa sehat dan berada dalam perlindungan Allah Azza wa Jalla. Amin ya karim. Terkait kisah Umar ibnu Khattab ingin mencabut gigi Suhail bin Amr, salah seorang tawanan, agar lidahnya terjulur, adakah itu hadisnya sahih? Demikian Ustaz. Masya Allah. Allah ibarik fiik. Riwayat Suhail bin Amr yang ingin dicabut oleh Umar bin Khattab giginya supaya lidahnya terjulur ini tadi disebutkan riwayatnya oleh Ibnu Hisham Al-Bidayah dalam Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir, dan Ibnu Katsir menjelaskan itu semuanya. Bentar, dalam kitab Al-Isabah Ibnu Hajar juga disebutkan akan hal ini semuanya. Nah, Ibnu Katsir mensahihkan riwayat tersebut. Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah di jilid yang ketiga halaman 329 mensahihkan riwayat Suhail bin Amr yang ingin dicabut giginya oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Allah a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Itu pertanyaan terakhir dari Bapak Hairus di Melaka, Malaysia.
Alhamdulillah. Sekaligus juga mengakhiri kajian kita pada malam hari ini. Mungkin ada kata penutup dari Ustaz Zona Ali, silakan Ustaz. Dari kita akan datang insyaallah ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah adalah keutamaan para sahabat yang menghadiri perang Badar, ya, atau keutamaan Ahlul Badar. Ya, keutamaan Ahlul Badar. Itu yang akan menjadi materi kita yang akan datang. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sampai saya tidak tahu sudah berapa kali pertemuan dan kita masih belum keluar dari pembahasan tentang perang Badar karena begitu luar biasanya peristiwa perang ini dan juga banyaknya pelajaran dan hikmah yang bisa kita ambil. Dan nanti insya Allah kita akan, mudah-mudahan pertemuan berikutnya ini adalah pertemuan terakhir kita terkait dengan pembahasan tentang perang Badar. Setelah itu kita akan membahas fase berikutnya, yaitu apa saja peristiwa yang terjadi antara peristiwa perang Badar sampai peristiwa perang Uhud. Ya, di antara peristiwa perang yang terjadi di antara peristiwa perang Badar dan perang Uhud adalah wafatnya Ruqayyah putri Rasulullah SAW. Tapi itu setelah materi kita berikutnya. Ya, beberapa peristiwa yang kita akan bahas tentang hal ini. Nah, juga kita akan membahas bagaimana umat Islam mengalami Idul Fitri pertama mereka. Subhanallah, dan banyak hal lagi yang menarik yang kita akan baca di dalam sirah Nabi kita Muhammad SAW. Semoga pelajaran-pelajaran ini kita jalani dengan penuh kesabaran sebagai bentuk kita cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus menanamkan di dalam hati kita perasaan cinta untuk menghidupkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah ikhwatal iman, setelah nikmat Islam tidak ada nikmat yang lebih hebat melebihi nikmat sunnah. Maka dengan nikmat sunnah ini kita mencintai Nabi kita Muhammad SAW dengan semaksimal mungkin dengan usaha dan upaya kita untuk mengenali perjalanan hidup beliau. Kita tidak merayakan kelahiran beliau setahun sekali. Kita tidak mengagung-agungkan seremoni-seremoni yang bersifat bid'ah yang tidak pernah dikenal oleh beliau SAW dan orang-orang yang sangat cinta kepada beliau, yaitu para sahabat. Namun setiap hari Senin yang merupakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, kita berupaya. Di antara antum mungkin insya Allah ada yang menjalankan ibadah puasa Senin Kemis, yang itu di antara hikmahnya adalah karena kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan subhanallah, tanpa perencanaan dari kita semuanya, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kajian sirah ini di setiap hari Senin. Walillahil hamdu wal minnah. Semoga ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti kecintaan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, dan Allah menganugerahkan kita untuk bisa bertemu dengan beliau sallallahu alaihi wasallam kelak pada yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, insyaallah syukur jazakallah.